Dan saya melihat banyak sekali potensi-potensi dalam ilmu komunikasi yang bisa menjadi ladang ekonomi bagi siapa saja. Skill ini adalah sesuatu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan, Orkes by Kabar Kota Sulsel. Saya Usmar Orkes pastinya ya, yang setia mengiringi podcast Orkes ini. Dan untuk kali ini saya kedatangan tamu yang tentu saja ini menjadi inspirasi juga, menjadi seorang anak muda yang bisa dibilang punya banyak prestasi dan juga tentunya di bidang akademisi ya, dan tentu saja inilah yang akan kami perbincangkan untuk siang hari ini di podcast Orkes by Kabar Kota Sulsel. Dan narsum saya ini saya langsung saja menyapa, ada kalau saya bisa panggil Bang Agung Tanrasula ya. Bang Agung, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Usman. Selamat datang di podcast Orkes. Baik. Obrolan kekinian Sulawesi Selatan. Iya. Bagaimana melihat situasi ataupun kondisi saat ini di sini? Ini tempat yang Bang luar Agung. biasa sekali ya. Dan saya sempat tadi berpikir bahwa bagaimana kalau saya siapkan tempat lain ini. Oke gitu ya. Jadi ada ini ya, ada rencana untuk memindahkan ini ya. Berkolaborasi tempatnya seperti ini. Oke, berkolaborasi ya gitu ya. Oke. Nah, kita akan berbincang nih, berbincang santai terkait dengan mungkin kiprah Om Agung, Bang Agung ya, Tanrasula. Kemarin sempat menjadi wisudawan terbaik nih, wisudawan terbaik di salah satu kampus di Indonesia Timur, dan tentu saja ini menjadi inspirasi ya, dan tentunya kita akan memperbincangkan seperti apa sih pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus itu, di Unifa ya kalau tidak salah. Universitas Fajar. Fajar Makassar, Oke. Kemarin juga sempat bincang-bincang dengan ketua program studinya nih, ilmu komunikasi pasca sarjana, Dr. Asdar ya begitu. Asdar, ya. Nah, ini kita mau bincang-bincang terkait dengan sebenarnya bagaimana sih bisa menjadi seorang lulusan terbaik komunikasi dan juga meraih wisudawan terbaik di kampus dan juga fakultas seperti itu, Bang Agung. Gimana itu? Baik, Bang Usman. Jadi sebelum saya mulai, saya pertama-tama dulu untuk terima kasih kepada orang tua saya, istri saya, juga para dosen yang selama ini luar biasa sekali, karena mereka lah pasti yang membuat saya bisa sampai ke titik ini. Oke. Nah, kalau berbicara tentang kenapa bisa sampai ke titik ini hingga menjadi wisudawan terbaik, saya pikir itu tidak lepas dari yang namanya doa orang tua. Doa orang tua seperti itu ya? Waduh. Itu yang paling saya pahami, bagaimana orang tua saya itu mendoakan saya, yang terpenting. Selain itu juga dalam proses kuliah itu kan membutuhkan kesabaran. Ada yang bilang sama saya, ada yang tanya gitu, Gung, apakah menjadi wisudawan terbaik berarti kamu orang yang pintar? Saya jawab bukan. Ini bukan persoalan apakah Anda pintar atau tidak, tapi ini persoalan apakah Anda sabar, ya. Sabar itu misalkan ketika ditagih uang kuliah. Itu yang menjadi, saya juga melihat itu, Bang Agung, ketika pembayaran sudah sampai pada waktunya tapi belum dibayar, itu menjadi apa ya, menjadi aduh, kita malu sama teman-teman juga, kemudian apa istilahnya ya, tempat orang yang membayar itu biasa ditagih-tagih gitu. Kapan nih bayar ini, padahal ini udah mau final ini. Ya lanjut Om Agung. Bang Agung. Jadi memang sabar ketika sudah ada tagihan. Gimana ini? Jangan dulu berpikiran macam-macam. Jangan mengambil langkah-langkah yang membuat kita akan terjebak di kemudian hari. Sabar juga ini termasuk bagaimana ketika ada tugas daripada tim pengajar ataupun dosen yang membuat kita sangat sulit untuk menyelesaikannya. Jadi, waduh, ada tugasnya dari Pak ini. Waduh, gimana caranya dikerjain ini? Saya sebentar punya acara malam ini. Saya punya kawinan gitu. Tetap harus sabar, harus bisa kan seperti itu. Selain itu juga mungkin ketika namanya kita adalah manusia, kampus itu adalah urusan pendidikan, di rumah kita punya keluarga, kita punya masalah mungkin dengan urusan-urusan pekerjaan dan keluarga.
kemudian jangan sampai urusan ini mengganggu urusan pendidikan, karena itu akan membuat kita merasa hilang konsentrasi gitu konsentrasi. Ya. Jadi yang tapi Abang Agung boleh dekat-dekat ke mic sedikit ya. Baik, biar suaranya itu agak ini ya. Waduh, teringat nih Bang Agung ketika menjadi apa ya di depan mic gitu ya. Pernah kan di depan mic juga? Itu masalah lu. Nggak apa-apa, diceritakan juga sedikit. Nah, teman saya ini Bang Agung ini juga pernah menjadi partner saya nih di sebuah apa ya istilahnya ya? Sebuah studio juga ya. Oke. Dan ketika menjadi seorang wisudawan terbaik itu tidak tadi Bang Agung sempat mengatakan itu menjadi wisudawan terbaik tidak bisa dikatakan pintar seperti itu ya, tapi itu menjadi sebuah proses seperti itu Bang Agung ya. Nah, kalau misalnya di kampus sendiri menjadi wisudawan terbaik, kemudian menjadi bukan cuma di fakultas tapi di kampus, itu bagaimana perasaannya itu, Bang Agung, terhadap teman-teman yang lain di kampus itu? Nah, ini yang bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya itu tak pernah sedikit pun menyangka untuk mendapat itu, sama sekali tidak pernah menyangka. Gitu ya. Cuma karena memang dalam proses belajar itu ada selalu gairah untuk kita ingin menyelesaikan sesuatu dengan baik. Bagaimana menjadikan teman tidak hanya sekedar berbicara tentang kompetisi ya, kompetisi, tetapi juga bagaimana kita berkolaborasi. Jadi sistem pendidikan itu mewajibkan kita untuk kompetisi. Kompetisi itu adalah kondisi di mana ada ukuran atau takaran nilai pada akhir masa pendidikan kita. Namun, jika sistem menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk berkompetisi, tetapi diri ini kan bisa berkolaborasi, dan itu penting. Jadi, ya alhamdulillah, saya mendapatkan banyak teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang baik, dan dalam proses ini kita saling berkolaborasi, bahu-membahu. Jadi misalkan ada tugas saya yang kemudian saya sulit untuk melaksanakan itu, bisa minta tolong. Iya, tolong dulu, bantukan dulu. Tapi kan kita saling membantu ya. Nah, kalau misalkan seperti tadi tentang apa yang dirasakan, luar biasa sekali nih Bang Usmar ya. Pada saat nama saya disebut di hadapan ribuan orang, orang tua saya dipanggil untuk mendampingi saya di atas. Saya peluk orang tua saya, saya peluk seperti ini. Saya bilang sabar Ki, sabar Ki. Dikit lagi. Kenapa? Dia gemetar. Saya tahu itu adalah gemetar bahagia gitu. Saya lihat dia pakai masker, gitu ya? Matanya sudah penuh, gitu. Sudah penuh air mata gitu ya. Dan sabar, sedikit lagi, tahan gitu. Saya tahu itu kebahagiaan yang luar biasa. Akhirnya paginya, besoknya saya terbangun. Bukan dari mimpi ya. Bukan terbang dari mimpi, tapi terbangun dari kenyataan ya. Oke. Setelah 1 hari kemudian saya bangun, saya tidur, saya terbangun, ya ada perasaan bahwa ya Tuhan, jikapun saya sudah diambil ajalku di kemudian hari, ada satu hal yang membuat saya bisa membanggakan orang tua, yaitu adalah berada di hadapan ribuan orang dan membuat apa yang dia cita-citakan, yang dia doakan itu sudah tercapai. Alhamdulillah. Dan itu memang menjadi obat mujarab memang kalau misalkan doa-doa orang tua lah yang akan memberikan semangat, kemudian memberikan kemudahan dalam mencapai semua itu, Bang Agungnya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan kemudian kita mengingat kembali, kalau Bang Agung ini menjadi seorang wisudawan terbaik, ada tidak orang-orang di belakang Bang Agung yang sempat menjadi mungkin sebuah motivator untuk menjadi seorang, bukan seorang sih, tapi menjadi wisudawan terbaik seperti itu di kampus? Ada mungkin orang-orang yang menjadi inspirasi seperti itu, Bang Agung? Jadi kalau bicara inspirasi, saya pikir semua orang yang ada di kampus itu adalah inspirasi saya. Termasuk bagi mereka yang sudah lebih dahulu selesai. Itu adalah salah satu teman saya, guru saya juga ya. Bukan guru di dalam akademik, tapi guru di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebelum saya, dia juga menjadi salah satu wisudawan terbaik di Unifa. Nggak usah sebut namanya. Bang Usmar mungkin tahu ya. Dan pada saat saya itu, tidak tahu ini. Tidak tahu ya. Bisa disebut saya namanya, tidak apa-apa. Jadi salah satu orang yang pertama kali saya melihat sertifikat wisudawan terbaik itu dimiliki oleh Pak Hamzah.
Nah, ini teman dan saya banyak belajar dari dia. Pada saat itu di awal-awal pendidikan itu di semester 1 saya juga punya perasaan bahwa wah, ada loh yang disebut dengan wisudawan terbaik. Mungkinkah saya bisa seperti itu? Pelan-pelan nanti saya coba gitu. Jadi itu adalah awal di mana saya terinspirasi oleh sebuah sertifikat yang menurut saya itu adalah luar biasa dan dia layak untuk mendapatkan itu. Nah, dalam proses ini ketika kita bertanya tadi siapa yang menginspirasi saya, tentunya ada beberapa dosen yang luar biasa meskipun semua menginspirasi. Ya sebut saja mungkin Pak Asdar, ini adalah orang yang luar biasa sekali bagi saya. Kemudian ada Deng Ical, ini adalah orang yang paling saya suka ketika mengajar, bagaimana dia berhadapan dengan gayanya yang ramah, yang tidak terlalu keprotokoleran gitu. Nyantai gitu ya. Di ruangan beliau mengajarkan kita bagaimana tidak hanya berhubungan antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga bagaimana hubungan di luar dari kampus itu tetap berjalan. Kadang dia panggil kakak Agung, kakak ini kan gitu. Itu kan bagi saya adalah sesuatu penghargaan dosen memanggil saya seperti kalau itu. Istilahnya itu somber ya. Aduh. Oke. Lanjut Bang Agung. Ada. Mungkin kalau teman-teman, alhamdulillah saya juga punya beberapa teman-teman baik. Semua teman-teman di Unifa itu adalah teman-teman yang baik. Dan seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa kolaborasi itu penting. Teman-teman itu ada Bu Dini, ada Pak Hasanuddin, Novi, Pak Negori. Inilah semua teman-teman yang banyak memberikan inspirasi kepada saya. Dan prinsip kami itu adalah kolaborasi, bahu-membahu. Oke, jadi itu adalah teman-teman teman-teman yang berkesan begitu ya selama berkuliah di seperti itu. Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi. Sahabat-sahabat yang baik ya. Oke. Nah, kalau intinya Bang Agung ini tips jadi wisudawan terbaik sebenarnya seperti apa sih? Karena kan Bang Agung ini sudah pernah menjadi seorang wisudawan terbaik. Bisa nggak dibagi sama teman-teman yang baru ingin menyelesaikan kuliahnya di luar sana tuh? Baik. Jadi yang pertama memang kesabaran itu penting ya. Sabar ketika ada yang seperti tadi. Kalau misalkan ada tagihan, kita harus sabar. Ketika ada problem dari luar urusan pendidikan, kita juga tetap harus sabar. Jangan bawa-bawa ke urusan kampus. Selain itu adalah konsistensi atau bagaimana kita bergairah ketika kita menyelesaikan tugas. Jangan hanya sekedar bikin tugas, kemudian sudahlah gini aja gitu kan. Kemudian, tapi harus ada sesuatu yang membuat saya harus bisa baik dan lebih baik daripada teman-teman. Kemudian selain itu bagaimana kita berkolaborasi. Nah, sistem pendidikan ini mengajarkan kita untuk berkompetisi, tapi jangan berarti kita tidak bisa berkolaborasi. Misalkan seperti ada kondisi saya dalam kesulitan. Kemudian saya minta tolong, bro, tolong bisa nggak dibantu saya untuk mendapatkan sedikit data untuk menyelesaikan tugas saya ini. Alhamdulillah jika Anda memiliki teman-teman yang baik, kemungkinan besar Anda akan dibantu. Namun pertanyaannya, apakah kita mengharapkan kebaikan daripada orang lain, lalu lantaskah kita sudah memberikan yang terbaik juga orang lain? Maka itu yang disebut dengan kolaborasi. Jadi ketika teman-teman kita mengalami kesusahan, misalkan mungkin tidak masuk kerja, tidak masuk kuliah, kita bantu dia. Ada tugas, gini caranya loh, gini harus kita bantu. Nah, itu adalah bagian daripada kolaborasi. Selain itu juga adalah menjaga hubungan dengan siapapun, tidak hanya sekedar berhubungan baik dengan sesama mahasiswa, tetapi bagaimana juga menjaga hubungan baik dengan dosen. Gitu ya. Ini yang sangat penting. Mungkin terkadang ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman, mungkin pernah kita hilaf ya. Tetapi menjaga hubungan dengan dosen itu adalah sesuatu yang saya anggap adalah anugerah. Kita bisa banyak belajar dari mereka, kita bisa mengetahui mungkin hal-hal yang tidak dipahami orang tentang kampus. Tapi karena kita mempelajari itu sehingga mungkin kita mendapatkan akses kemudahan. Selain itu apalagi ya? Banyak-banyak berdoa ya. Banyak berdoa ya begitu ya. Nah, itulah tips-tips teman-teman yang mungkin bisa dijadikan sebagai motivasi untuk bisa segera selesai dan menjadi kalau bisa menjadi wisudawan terbaik seperti itu ya. Tapi ada satu penting nih. Apa itu Bang Agung? Jangan telat membayar. Itu dia paling utama ya. Karena walaupun selesai belum membayar itu belum bisa ambil ijazahnya ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau Bang Agung mengambil sebuah jurusan program studi ilmu komunikasi itu
dan menjadi wisudawan terbaik itu sebenarnya kalau ingin tahu juga judul ininya apa sih, Bang Agung? Nah, jadi gini. Apa istilahnya? Tesisnya tesis, begitu ya? Tesis. Jadi sebelum saya mau jawab itu, iya. Yang membuat saya mengambil jurusan komunikasi itu karena Bang Usmar. Kenapa harus saya? Karena Anda adalah mentor saya ketika pertama kali menyiar radio ya. Jadi kesempatan itu, kolaborasi yang pernah kita lakukan beberapa tahun lalu di salah satu radio sebut ya, Radio Fajar ya. Ini adalah sebuah anugerah dan saya melihat banyak sekali potensi-potensi dalam ilmu komunikasi yang bisa menjadi ladang ekonomi bagi siapa saja. Skill ini adalah sesuatu yang penting. Dan ketika misalkan saya berpikir saya melanjutkan ke komunikasi, ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi saya dan alhamdulillah terbukti kan. Jadi ayo ambil komunikasi ya. Bang Usmar juga kan orang komunikasi kan. Iya, dan tentunya ini akan menjadi target saya juga nanti ke depannya, Bang Agung. Iya, insya Allah. Iya. Oke, tadi mau bilang apa? Tadi pertanyaannya apa tuh? Tadi ambil menjadi wisudawan terbaik, kemudian kita pengen tahu ngambil tesisnya judulnya seperti apa, Bang Agung? Iya. Jadi tesis saya itu menurut penguji dan dosen itu adalah sesuatu yang novelty. Kenapa novelty? Jadi judul tesis saya itu adalah Dramaturgi Komunikasi Politik Deng Ical. Dramaturgi. Jadi dalam proses 8 tahun terakhir subjek penelitian saya ini melakukan proses komunikasi politik dalam bingkai dramaturgi. Jadi apa itu dramaturgi? Dramaturgi ini menurut teori Erving Goffman itu adalah kondisi di mana kehidupan manusia itu layaknya panggung depan dan panggung belakang. Jika dalam komunikasi politik berarti adalah pesan-pesan ataupun tindakan-tindakan yang tujuannya menyampaikan kepada publik ketika berhadapan di depan panggung atau kemudian mempersiapkan itu di belakang panggung. Dan ini yang selama 8 tahun saya mencoba untuk meneliti melalui orang-orang yang menjadi orang terdekat daripada subjek penelitian saya. Oke, begitu ya. Waduh, ternyata itu judul ataupun tesis yang langka ya, seperti itu ya. Kata belum pernah langka ya. Belum pernah diangkat atau sudah ada beberapa yang menjadikan itu sebagai judul tesis. Sebagian besar itu terkait dengan bisnis, ekonomi. Misalkan saya temukan bahwa dramaturgi pengemis gitu, dramaturgi dokter, dramaturgi dosen. Namun ketika berbicara tentang dramaturgi komunikasi politik ini masih sedikit. Yang ada itu dramaturgi komunikasi politik Joko Widodo. Kemudian kalau tidak salah ada pernah saya baca tentang dramaturgi salah satu calon di Sumatera. Kemudian di Unhas juga pernah ada untuk doktoral itu dramaturgi terkait dengan anggaran belanja tentang keuangan seperti itu, Bang Usmar. Aduh, ternyata ini Bang Agung menjadi betul-betul menjadi seorang inspirator gitu ya, menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa menjadi meraih gelar pascasarjana dengan menjadi seorang wisudawan terbaik. Dan tentu saja ini menjadi saja termasuk mungkin akan istilahnya ya, menjadi seorang yang bisa mengikuti jejak Bang Agung gitu ya. Nah, kalau menjadi wisudawan terbaik kemarin, nah ini juga yang menjadi pertanyaan saya adalah Bang Agung meraih rekor jadi dosen yang menjadi dosen tapi belum selesai seperti itu. Bagaimana itu Bang Agung? Gini, jadi sebenarnya sudah selesai, namun belum wisuda pada saat itu, tetapi kita sudah melakukan yang namanya yudisium. Jadi setelah yudisium, ini kemudian saya mendapat informasi dari teman untuk ditemani ke salah satu universitas, jadi ceritanya untuk cerita-cerita. Nah dalam proses itu sempat ada tanya-tanya soal Agung IPK-nya berapa, kemudian ambil di mana gitu. Nah pada saat itu juga tiba-tiba ada tawaran, ini boleh nggak kalau kita mau mengajar di sini? Saya pikir wah ini seperti kayak rezeki mendadak. Jadi ya saya bilang pada saat itu alhamdulillah kalau bisa, saya dengan senang hati gitu. Meskipun mungkin sebelumnya memang sudah ada yang menawarkan itu, jika Agung selesai siapa tahu mau mengajar di S1 silahkan. Tapi enggak usah saya sebutkan ya dari kampus mana Bang Usmar ya. Tapi insya Allah
Unifa adalah salah satu kampus terbaik swasta di Indonesia Timur, yang saya pun sangat bercita-cita untuk bisa mengabdi di sana. Gitu ya? Sama bagusnya dengan kampus yang sementara saya mengajar saat ini, juga luar biasa sama. Oke. Berarti kalau begitu ada target tidak untuk menjadi atau bisa meraih gelar doktor begitu? Sebenarnya saya tunggu beasiswa dari Bang Usmar. Ada di luar sana beasiswanya, bukan di sini Bang Agung ya. Oke. Jadi kalau target itu insya Allah ada. Saya pikir orang-orang yang sudah masuk ke ranah yang saya geluti saat ini pasti memiliki keinginan itu. Cuma dalam proses ini tentu ya membutuhkan sumber daya yang luar biasa juga. Namun saya kembali berharap didoakan ya Bang Usmar, teman-teman juga doakan saya. Siapa tahu bisa jikodong tuh ya gitu. Iya. Rencananya mau meraih gelar doktornya di dalam atau di luar negeri nih? Saya pikir itu nanti dilihat, tapi kemungkinan di dalam. Impiannya begitu? Impiannya ya enggak terlalu tinggi sih sebenarnya, di dalam saja. Di dalam juga berkualitas seperti itu ya. Yang jelas kemauan ada, begitu kan Bang Agung? Oke, nah kalau Bang Agung kita cerita-cerita nih di saat ini, selain Bang Agung sekarang sudah menjadi seorang dosen nih. Nah, sebelumnya kan Bang Agung juga punya bisnis. Nah, bisnis warkop. Nah, ketika Bang Agung menjadi seorang dosen ini, bagaimana bisa mengatur lagi atau bisa mengatur waktu, menjaga ataupun memanage sebuah warkop dengan mengajar di sebuah kampus, Bang Agung? Baik, jadi yang pertama ketika bertanya soal warkop, orang yang paling luar biasa saat ini adalah istri dan orang tua saya. Jadi pada saat awal warkop ini kami dirikan, di situ saya 100% turun, saya bikin kopi, saya bawa kopi. Dalam perjalanannya ini kemudian ada aktivitas di mana proses saya membuat tesis apa dan sebagainya. Ketika saya sibuk, maka itu digantikan. Maka prosesnya akhirnya yang 100% menurun 80%, 50%, 30%. Dan akhirnya kami juga bisa menerima karyawan. Sehingga pada dasarnya manajemen daripada bisnis ini sudah berjalan secara otomatis dan baik. Nah, dalam urusan saya sebagai pekerjaan saat ini ya, dan semoga ini panjang juga, semoga Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik. Alhamdulillah istri dan orang tua saya ini lebih banyak yang mengatur warkop. Iya. Dan khusus untuk promosi itu baru saya. Oke. Oh, berarti ini lumayan sudah diurus oleh keluarga begitu ya? Ada begitu. Keluarga yang amankan ya. Jadi kita aman-aman ini mau ke sana ini. Oh silakan. Oke, buat teman-teman yang kameramen juga yang mau kita ngopi-ngopi nanti di mana? Di Kopi Lihaku. Kopi Lihaku. Jalan Mapodang. Jalan Mapodang ya, begitu. Oke. Nah, Bang Agung, saya kira ini kita cukup apa ya? Sebenarnya kita masih banyak bincang-bincang ini sebenarnya ya. Kita lanjut. Oke, tapi kalau untuk nantinya selain ingin menjadi dosen, Bang Agung, kira-kira profesi yang lain yang bisa Bang Agung mau kerjakan? Apakah cuma mentok di dosen aja begitu? Ini boleh saya jujur ya? Boleh. Saya ingin menjadi bagian daripada podcast ini. Boleh. Iya, karena ya saya tidak pungkiri sih seperti itu Bang Agung, karena Bang Agung ini adalah Bang Agung ini adalah pernah menjadi partner saya juga di sebuah radio seperti itu, dan ini bahkan menjadi seorang menjadi seorang penyiar radio yang banyak diminati. Bukan begitu ya Bang Agung ya? Ya, jadi ya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Kita menyiar dari jam 8 malam biasa sampai jam 11 atau jam 12 ya. Dan segmentasinya memang adalah orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas dan luar biasa sekali pengalaman sampai hari ini. Kalau hari ini 40 tahun ke bawah. Masih banyak yang ini ya, yang kontak-kontakan gitu. Di Facebook ada. Di Facebook itu masih ada beberapa, bahkan ada kenangan di Facebook yang biasa terputar itu setiap tahun. Masih ada yang komentari kapan lagi siaran. Jadi sejak saya tunggu dari Om Yusman.
Dan sekarang akhirnya kita ketemu dan mungkin nanti ke depannya ya apakah nanti kita akan bikin radio atau apa. Pokoknya gimana Bang Agung? Sip, setuju nggak? Eksekusi. Oke. Dan mungkin Bang Agung ada mau disampaikan mungkin atau menjadi inspirasi, bisa memberikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman di luar sana untuk mungkin menjadi seorang dosen ataupun menjadi seorang akademisi ya seperti itu, bisa memberikan sedikit wejangan-wejangan seperti itu Bang Agung. Iya. Untuk teman-teman kita yang nonton podcast Orkes by Kabar Kota Sulsel ini. Ya. Baik, jadi setiap kita manusia ini adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak akan pernah berpikir bahwa kita cukup diri kita sendiri, tapi mau tidak mau kita butuh orang lain. Nah, bagi saya, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dukungan orang tua, tanpa teman kita bukan siapa-siapa. Oke, waduh, luar biasa ya. Wejangan-wejangan yang sudah disampaikan oleh Bang Agung Tanrasula seperti itu ya. Kalau disebut di radio kemarin itu Agung Tirta ya? Agung Tirta. Tidak apa-apa kan, biar kita flashback kembali ya tentang masa-masa yang lalu yang biarlah menjadi sebuah kenangan seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Agung. Sama-sama Bang Usmar. Agung Tanrasula sudah hadir di podcast Orkes by Kabar Kota Sulsel ini. Semoga perbincangan kita ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik dan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman di luar sana yang sempat menonton kita di podcast Orkes by Kabar Kota Sulsel. Dan terima kasih sekali lagi Bang Agung Tanrasula. Sukses untuk Bang Agung, sukses juga untuk bisnisnya seperti itu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.